Sosok dari Terah Paku Jagar yang mengincar Dirga, Prabu Junoyo, hampir aku tidak mengenalinya. Kini rambutnya tersanggul dengan rapih dan pakaiannya benar-benar seperti orang yang berasal dari zaman kerajaan dulu. Tapi wajahnya terlihat lebih muda dibanding terakhir aku melihatnya. Tak kusangka kau cukup bodoh untuk datang ke tempat ini sendiri. Kukira aku bisa mencoba kekuatanku yang telah kembali pada kau dan teman-temanmu itu, ucap Prabu Junoyo. Tak mungkin aku menjerumuskan mereka, apalagi setelah tahu bahwa kau yang harus kuhadapi, balasku. Aku terlalu besar mulut. Jelas-jelas aku merasakan kekuatan Prabu Junoyo telah jauh berbeda dari sebelumnya. Kau beruntung sebagai orang pertama dari zaman ini yang akan merasakan kekuatanku yang sepenuhnya. Terserah, tapi jangan libatkan Entis, biarkan dia pergi, ucapku. Prabu Junoyo menoleh ke arah Entis dan melesatkan kerisnya mengarah ke leher Entis. Kalau dia aku bunuh, kau bisa apa? Ancamnya. Dia tidak main-main. Entis yang tidak berdaya, tidak berkutik saat keris Dasa Sukma menembus leher dari perempuan tak berdosa itu. Tidak, hentikan! Teriakku. Aku melemparkan ajian watu geni pada Prabu Junoyo. Suara ledakan terjadi, tapi seranganku seolah tidak berdampak apa-apa untuk Prabu Junoyo. Sebaliknya, kini darah segar mengalir dari leher Entis yang akhirnya meregang nyawa dengan mata yang terbelalak. Aku berteriak mengamuk sejadi-jadinya. Berbagai serangan kuhantamkan ke tubuh makhluk biadab itu. Sialnya, semua seranganku hanya menembus tubuhnya begitu saja. Tak ada satupun seranganku yang mengenainya. Kau mengecewakanku. Kekuatan hitam memancar dari tubuh Prabu Junoyo, membuatku terbental begitu hingga menabrak tembok. Dalam waktu yang bersamaan, bangunan tempat kami berada hancur dengan kekuatan itu. Bangunan itu runtuh, namun dengan sigap beberapa orang muncul dari runtuhan itu bersama dengan Prabu Junoyo yang masih berdiri tegap. Ada lebih dari 5 orang anak buah dari Terah Paku Jagar itu yang muncul. Salah satunya adalah sang tukang jagal. Kalian bereskan tempat lain. Kita masih membutuhkan pasukan untuk ritual Segoro Getih, perintah Prabu Junoyo. Aku berusaha untuk berdiri menghadapi makhluk itu. Kali ini aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Setelah tahu tak ada lagi yang bisa aku selamatkan di tempat ini, mungkin aku bisa memilih untuk melarikan diri. Tapi itu artinya makhluk biadab ini akan berbuat seenaknya dan memakan lebih banyak korban lagi. Aku mencoba kemungkinan dengan membacakan sebuah mantra untuk melintasi alam gaib, tingkatan alam di mana semua yang berada di alam manusia terlihat hitam dan putih. Kabut putih menutupi alam yang dihuni oleh makhluk-makhluk siluman. Sayangnya, dalam waktu yang tak terpaut lama, aku merasakan sosok Prabu Junoyo juga berpindah ke alam ini. Aku terus berlari dan berpindah ke alam lain. Namun sialnya, Prabu Junoyo terus mengikutiku. Sempat aku berpikir untuk membawa Prabu Junoyo ke alam leluhur Sambara. Tapi entah mengapa aku ragu. Bila ia mengetahui keberadaan alam itu, mungkin ia bisa melakukan sesuatu yang berbahaya di sana. Apalagi, aku tidak tahu kalau ternyata Prabu Junoyo juga mampu berpindah alam. Aku dikurung selama ratusan tahun di Siti Kawaruhan. Kau pikir aku tidak mampu mengejarmu di alam-alam seperti ini? Aku benar-benar kewalahan. Bahkan ilmu lintas alamku pun juga dimiliki olehnya. Cukup, tak kusangka aku akan menghadapi seorang pengecut, ucapnya. Terserah ia ingin berkata apa. Namun aku berusaha untuk berpikir rasional. Selama aku masih hidup, aku masih bisa menemukan cara untuk mengalahkannya bersama yang lain. Bagaimana jika kau mati dengan senjata temanmu sendiri? Tawar Prabu Junoyo. Sial. Di alam yang dipenuhi kabut,
sekumpulan ruh gentayangan sedang menonton pertarungan berat sebelah ini. Sementara itu satu persatu pecahan keris dasa Sukma Dirga melayang-layang di udara dengan ujungnya yang mengarah kepadaku. "Tenang saja, tidak akan kusia-siakan mayatmu," ucapnya. Dengan cepat, pecahan-pecahan keris dasa Sukma melesat ke arahku. Aku menghindarinya dengan berhati-hati. Sialnya, ia jauh lebih menguasai keris dasa Sukma dibanding Dirga. Mati. Keris-keris itu pun menerjangku secara bersamaan dengan kekuatan hitam yang menyelimutinya. Buar. Ledakan asap hitam meliputi tubuhku. Terang, terang, terang. Aku melesat menembus asap hitam itu dan menahan semua serangan keris itu dengan keris raga Sukma di tanganku. "Maaf Danan, ku pinjam kerismu," ucapku. Dengan cepat aku berpindah melalui alam lain dan muncul di belakang Prabu Junoyo. Secepat mungkin, aku menghujamkan keris raga Sukma. Namun Prabu Junoyo menghindar dan memerintahkan keris dasa Sukma untuk menyerangku lagi. Terang! Pertarungan sengit terjadi antara keris raga Sukma dan keris dasa Sukma. Aku terus mencoba mencari celah untuk mengejar Prabu Junoyo. Namun itu tidak semudah yang kukira. "Tak kusangka kau bisa memberikan perlawanan," ucap Prabu Junoyo. Benar, aku menyadari sesuatu. Mungkin pukulanku tidak bisa menyentuh tubuhnya, tapi dia menghindar dari serangan keris raga Sukma. Apa itu artinya seranganku dengan keris ini bisa melukainya? Di tengah pertarunganku, tiba-tiba terdengar suara petir yang menyambar dengan keras. Padahal aku berada di alam yang berbeda. Bagaimana suara petir itu bisa sampai ke tempat ini? Wajah Prabu Junoyo berubah seketika. Ia memperhatikan arah suara petir itu berasal, seolah memang petir itu ditujukan untuknya. Sudah saatnya aku membangkitkan ratuku," teriak Prabu Junoyo tiba-tiba. Aku tak mengerti apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba serangan makhluk itu terasa semakin tajam. Aku tidak punya waktu lagi untuk bermain-main. Seketika terjadi retakan di udara di alam ini. Saat itu seketika aku kembali ke alam manusia. Dan saat yang bersamaan, dari bayangan Prabu Junoyo muncul raksasa besar, bertubuh hitam. Kukunya sepanjang lengan manusia dengan taring yang begitu panjang. "Buto Jagar, dia makananmu." Gila, dia menyembunyikan raksasa seperti ini di bayangannya. Sekuat apa makhluk yang sedang kami lawan ini? Tanpa menunggu lama, sebuah sapuan tangan mengincar tubuhku. Aku berusaha melompat menghindar. Namun tiba-tiba, sosok itu muncul ke belakangku dan mengembaskanku begitu saja. Aku terpental hingga menabrak sebuah pohon. Darah bermunceratan dari mulutku dan aku mulai kesulitan untuk bergerak. Takut? Sebentar lagi ratusan makhluk seperti Buto Jagar akan bangkit. Dan itulah saatnya dimulai perang gaib dari berbagai ras gaib dan manusia. Perang terbesar akan kembali berulang dan kekuatan gaib akan meledak di padang itu. Saatnya setan-setan yang mati di perang itu bangkit menuntut balas. Dan demi mereka, kami akan mengulang lagi perang keramat padang Kurusetra, ucap Prabu Junoyo dengan semangat. Tak kusangka ada makhluk gila yang ingin mengulang peperangan yang aku kira tidak pernah ada itu. Tanah Jawa akan hancur dalam waktu singkat. Bila memang perang itu akan terulang lagi, pasti ada cara untuk menghentikannya. Dan aku yakin Danan pasti punya maksud saat mengirimkan keris ini padaku. Sebelum mati, tidak ada salahnya aku mencoba hal itu, ucapku yang hampir kehilangan harapan atas pertarungan ini. Aku berpindah ke beberapa alam dan bersembunyi dari Buto Jagar dan Prabu Junoyo. Jelas aku tahu dalam sekejap mereka akan menemukanku, tapi setidaknya aku memiliki sedikit waktu untuk membaca mantra itu. Jagat lelembut, boten duwe wujud, kulo nimbali. Dan tepat saat aku menyelesaikan mantra itu seketika Buto Jagar sudah menyusulku. Cakarnya dengan mudah menghantamku, meski aku sudah mencoba menahannya. Sekali lagi aku terpental dan membuatku kembali tak berdaya. Sial, aku gagal. Rupanya benar.
Mantra itu hanya dapat digunakan untuk mereka yang terpilih saja. Aku kecewa, sepertinya ini adalah akhir hayatku. Aku pikir saat aku mati, aku akan dijemput oleh bidadari malaikat yang cantik jelita. Tapi siapa sangka, saat ini yang membawaku ke kematian adalah raksasa hitam yang sangat buruk rupa. Dirga, semoga kamu selamat. Doaku yang seketika teringat akan Dirga. Wajah Buto Jagar yang mengerikan itu mendekat memamerkan taring-taringnya yang tajam. Aku sudah bersiap bertahan dengan semua yang tersisa pada diriku. Walaupun aku tahu akan sia-sia. Tapi sebelum wajah itu mendekat, tiba-tiba selendang hitam besar menutupi wajah makhluk itu bersama kemunculan sosok wanita yang berwajah mengerikan. Walau mengerikan, sosok itu seperti mencoba untuk menolongku. Nyi Sendang Rangu. Aku mencoba menebak siapa sosok itu. Ia pun menoleh dan saat semakin jauh dari Buto Jagar, wajahnya kembali seperti yang ku kenal. Kita pergi dari sini, perintah Nyi Sendang Rangu tiba-tiba. Ada kekuatan yang mengalir ke tubuhku yang berasal dari Nyi Sendang Rangu. Seolah ia memberi isyarat agar aku menggunakan kekuatannya untuk berpindah alam. Dengan segera aku membawa kami berdua berpindah ke alam manusia. Jagat, kita ke alam lain, jangan ke tempat ini, tolak Nyi Sendang Rangu. Setidaknya aku bisa membawa jasad Entis kembali ke orang tuanya. Ucapku yang sekuat tenaga berusaha untuk mencari keberadaan jasad Entis di antara reruntuhan. Tapi jasad itu tidak ada. Terdengar suara amukan Buto Jagar yang mengikutiku. Jangan buat aku menyesal menyelamatkanmu, ancam Nyi Sendang Rangu yang sepertinya juga tidak yakin untuk melawan Buto Jagar dan tuannya Prabu Junoyo. Kita pergi. Aku menggenggam sebuah batu bertuliskan aksara kuno dan memasuki alam yang aku yakin Prabu Junoyo tidak akan mengejarku, Siti Kawaruhan. Tepat saat aku sampai ke tempat itu, aku terjatuh dan memuntahkan darah. Seluruh tenagaku sudah habis dan luka di tubuhku juga cukup dalam. Mengapa di alam ini? Nyi Sendang Rangu bingung. Ini adalah tempat Prabu Junoyo dikurung. Seharusnya ia berpikir 2 kali untuk menyusulku ke sini. Terlebih saat ini ada Nyi Sendang Rangu. Jelasku. Aku mencoba mengatur nafasku dan menenangkan diri sebisahku. Keberadaan Nyi Sendang Rangu membuat tidak ada makhluk di alam ini yang berani mendekati kami. Namun tetap saja, kegagalanku membuatku tak bisa berpikir dengan tenang. Nyi, apa Nyi tahu apa yang terjadi pada Danan? Tanyaku. Nyi Sendang Rangu tidak menoleh ke arahku. Ia berkata seolah tidak yakin dengan jawabannya. Mereka mempercayakan bencana ini pada kalian, ucap Nyi Sendang Rangu. Bukan itu yang saya tanyakan, Nyi. Kalian kumpulkanlah kekuatan seperti yang dilakukan oleh Dana dan yang lainnya sebelum ini. Akan ada pertempuran besar yang mempertaruhkan nyawa banyak orang, balas Nyi Sendang Rangu. Nyi, katakan saja, apakah Danan sudah mati? Tanyaku yang tak tahu bagaimana lagi harus mencari tentang keberadaan mereka. Nyi Sendang Rangu menggeleng. Tidak tahu, aku hanya tidak dapat merasakan lagi keberadaan mereka. Aku merasa Nyi Sendang Rangu masih tidak ingin menerima kenyataan ini. Tapi, bila sosok makhluk seperti Nyi Sendang Rangu yang sudah memiliki ikatan dengan Danan tak bisa merasakan keberadaannya, bukankah itu adalah sebuah kesimpulan? Tak ada kata-kata terucap di antara kami setelah itu. Aku hanya mengepalkan tanganku kesal, tak mampu berbuat apa-apa dengan apa yang terjadi pada Danan. Namun, di tengah kekesalan kami, tiba-tiba Nyi Sendang Rangu bereaksi. Ada sesuatu yang melayang ke arah kami. Sebuah selendang berwarna hijau. Ini? Aku mengambil selendang itu dan Nyi Sendang Rangu segera mengenalinya. Selendang ini adalah sebuah pesan, ucap Nyi Sendang Rangu. Pesan? Kita di Siti Kawaruhan. Siapa yang bisa mengirim pesan kepada kita? Nyi Sendang Rangu berpikir sejenak dan memperhatikan selendang itu. Ia mengikatnya di pinggang dan menggerakkan jemarinya yang lentik dengan selendang itu. Menembus alam ini bukan hal yang sulit bagi beliau, ucap Nyi Sendang Rangu yang segera mengambil posisi bermeditasi dengan selendang hijau menghiasi tubuhnya.
Aku mencoba menebak siapa yang dimaksud oleh Nyi Sendang Rangu, namun aku benar-benar tidak mendapat petunjuk apapun. Dalam meditasinya Nyi Sendang Rangu tersenyum. Air matanya menetes. Sepertinya pesan yang datang bukanlah hal yang buruk. "Ini pesan dari Laut Selatan," ucap Nyi Sendang Rangu di tengah meditasinya. Aku tidak berani mengganggunya dan hanya bisa menunggu apa yang akan Nyi Sendang Rangu katakan. Mereka belum mati. Danan Cahyo dan Pak Le, ruh mereka selamat dan saat ini mereka berada dalam perlindungan Laut Selatan. Mendengar ucapan itu, aku bernafas lega. Kini aku mengerti arti dari senyuman Nyi Sendang Rangu itu. Sesaat kemudian, Nyi Sendang Rangu membuka mata dan melepas selendang hijau itu. Angin berhembus menerbangkan selendang yang menghilang begitu saja dari pandangan kami. Saat Batara Kala memakan rembulan, perang itu akan dimulai. Dan kitalah yang akan menghadapi mereka, ucap Nyi Sendang Rangu. Tanpa mereka bertiga, Nyi Sendang Rangu menggeleng. Mereka pasti akan kembali. Saat ini mereka sedang menghimpun kekuatan untuk menghadapi makhluk-makhluk sekuat Prabu Junoyo dan Buto Jagar itu, jawabnya. Aku masih tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Nyi Sendang Rangu. Tapi kabar tentang mereka yang masih hidup saja sudah membuatku cukup tenang. Sepertinya saat-saat ini sudah saatnya aku mengetahui perkembangan Dirga. Sementara itu, dari sudut pandang Danan, kami kembali ke alam ini, tempat di mana ruang dan waktu tak berkuasa. Sebuah alam yang memiliki kesadarannya sendiri, yang siap memakan kewarasan siapa saja yang memasukinya. Berbagai makhluk yang terjebak dari berbagai alam dan berbagai masa menjadi satu di tempat ini. Sebuah alam tempat di mana bangsa dedemit dan setan berasal. Jagat Segoro Demit. Kami ke tempat ini bukan lagi melalui celah dimensi, bukan juga dengan ilmu lintas alam Mas Jagat, tapi sebuah kereta kencana menghantarkan kami melalui jalur yang sama sekali tidak kami mengerti. "Pak Le, mengapa beliau mengantar kita ke alam ini?" tanyaku pada Pak Le. Pak Le juga tidak tahu, Nan. Tapi kali ini keberadaan kita di tempat ini benar-benar berbahaya. Tak ada roh Wonosuro, tidak ada keris Raga Sukma, dan tidak ada keris Sukma Geni, ucap Pak Le. Sedikit lengah, kesadaran kita bisa direnggut oleh alam ini, tambah Cahyo. Aku setuju dengan mereka, tapi kami tidak punya pilihan lain. Sosok yang mengaku sebagai utusan Laut Selatan tiba-tiba menghampiri goa tempat ruh kami terikat. Ia mendapat amanah untuk melepaskan ruh kami, tapi bukan untuk kembali ke tubuh kami. Sosok itu diperintahkan untuk mengantar kami ke Jagat Segoro Demit. Tanpa penjelasan yang pasti, aku, Pak Le, dan Cahyo hanya bisa meraba-raba apa tujuannya melakukan ini. Kalau ingin memenangkan peperangan ini, kita membutuhkan bantuan dari berbagai zaman, gumam Cahyo. Aku ingat kalimat itu. Itu adalah kalimat yang diucapkan oleh pria bertopeng itu sebelum meninggalkan kami. Tapi apa itu benar? Masuk akal. Alam ini menghubungkan kita ke berbagai masa. Terlebih saat ini, kita dalam wujud ruh. Mungkin saja kita bisa lebih leluasa di alam ini. Jelas, Pak Le. Langit hitam, pohon-pohon kering yang sudah menghitam, dan makhluk yang haus akan darah menghiasi pemandangan di sekitar kami. Aku menatap sekitar dan benar-benar tidak menyangka akan kembali lagi ke alam ini. "Minggir, Nan!" teriak Cahyo yang menyadari kedatangan bola api yang mengincar kami. Kami menghindar, namun bola api itu juga tidak sendiri. Bila melihat dengan jelas, seperti ada kepala manusia yang terbakar di kobaran api yang mengejar kami itu. Banaspati? Bukan. Makhluk ini memiliki kesadaran, ucap Pak Le. Cahyo membacakan ajian penguat raga, sementara aku membacakan ajian pada kepalan tanganku. Cahyo menendang sebuah batu yang dalam sekejap menghantam makhluk itu, dan ajian lebur saketi, sebuah pukulan jarak jauh memusnahkan satu makhluk yang lainnya. "Lari!" perintah Pak Le. Bukan kami yang tak mampu menghadapi makhluk itu, namun dari jauh Pak Le sudah menyadari pergerakan makhluk yang mengincar keberadaan kami. Sialnya, kami lengah.
Saat kami sedang memikirkan apa yang akan kami lakukan di alam ini, setan-setan sudah berkerumun dan mengincar kami. Kami tidak sadar keberadaan siluman ular sebesar pohon yang menghadang kami. Belum lagi pasukan raksasa dari berbagai ukuran sudah berlari mengejar kami dari jauh. Wah, sial. Kalau sebanyak ini, kita bisa nggak selamat, keluh Cahyo. Sayangnya kami memang tidak melihat jalan keluar lagi dari tempat ini. Seluruh tempat sudah terkepung. Kalian itu ruh, kenapa tidak melayang saja? Tiba-tiba terdengar suara seorang pria dari sekitar kami. Anehnya kami tidak bisa melihat wujud orang itu. Benar, ikutin Pak Le, ucap Pak Le. Dengan cepat kami melayang setinggi-tingginya dan melesat menuju tempat kemana firasat Pak Le menuntun kami. Tidak jauh, tapi ada sebuah danau hitam di mana tidak ada setan yang bersarang di sana. Kami pun mendarat dan memastikan keadaan sekitar. Aku cukup lega mengetahui kami berhasil lolos dari makhluk-makhluk itu. Benar juga, ini pertama kalinya kami masuk ke alam ini dalam tubuh ruh. Mukamu kenapa, Tonjul? Kok ngeselin? Ucapku yang menyadari wajah Cahyo yang memandang kami dengan sinis. Apa ndak kesel? Kalian kan sudah tahu rasanya ngerogoh sukmo, mengambil wujud ruh. Masa bisa melayang saja kalian gak sadar? Keluh Cahyo. Walah, kirain opo Tonjul, ucapku. Yo namanya lupa kan ndak inget Tonjul. Piye toh? Tambah Pale. Lagi pula namanya saja sedang panik. Kami yang terbiasa berjalan dengan dua kaki tidak akan berpikiran untuk melarikan diri dengan melayang. Sebaiknya kalian juga jangan lama-lama di tempat ini juga. Hampir tidak ada tempat aman di alam ini. Suara itu terdengar lagi, tapi kali ini sosok suara itu mulai menampakkan wujudnya dari balik bayangan kami. Seorang pemuda dengan umur yang tidak jauh dari umurku. Entah mengapa, aku seolah mengenalnya. Wajahnya benar-benar tidak asing, seperti aku sudah mengenalnya begitu lama. Dan yang lebih penting, bagaimana pemuda itu bisa berada di jagat Segoro Demit? Di sisi lain, tentang prasasti batas zaman, pendosa dari masa lalu. Akar dari semua permasalahan manusia di dunia ini tak lepas dari hawa nafsu. Sebuah hasrat yang mendorong manusia untuk mencapai apa yang diinginkannya. Kepuasan adalah imbalannya. Kadang begitu banyak hal yang dikorbankan hanya untuk menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar berarti di alam ini. Harta, kekuasaan, nafsu adalah fana. Tidak ada yang bertahan selamanya. Semua akan musnah begitu seorang manusia telah mencapai akhir hayatnya. Hanya amalan dan perbuatan baik yang mampu mensucikan ruh kitalah yang patut diperjuangkan. Karena sejatinya hal itulah yang memastikan apakah kita pantas untuk kembali berada di sisi Sang Pencipta. Tapi jalan seorang manusia tidak semulus itu. Mereka tidak hanya sedang berpacu dengan kehidupan. Mereka makhluk-makhluk yang dilaknat dan tak lagi mendapat pengampunan, tak rela melihat manusia mendapatkan tempat yang tak lagi bisa mereka gapai. Dengan berbagai cara dan muslihat, mereka menarik manusia untuk jadi bagian dari mereka ke dalam siksaan abadi. Umur manusia saat ini mungkin hanya 100 tahun. Namun umur iblis itu sampai hari kiamat. Jangan heran bila iblis lebih pintar, lebih sakti, dan lebih kuat dari manusia. Nyai Jambrong bercerita pada Guntur dan Dirga di belakang mobil truk kosong yang mereka tumpangi. Terus kenapa mereka tidak menghabisi manusia saja, Eyang? Kan mereka sekuat itu, tanya Dirga. Tuhan memberi berbagai batasan di alam ini untuk melindungi hambanya. Termasuk terpisahnya alam ruh, alam manusia, dan dimensi lain adalah salah satu caranya. Walau sehebat itu, iblis tidak memiliki kuasa untuk membunuh manusia. Makanya mereka menghasut dan memanfaatkan manusia untuk memenuhi keinginan mereka, jelasnya Nyai Jambrong. Dirga dan Guntur mengangguk mengerti. Setiap setan dan ruh yang mencelakai manusia, hampir seluruhnya memiliki ikatan atau hubungan dengan manusia sebelumnya, walaupun mungkin manusia tersebut sudah mati. Salah satu yang menjadi masalah di alam ini adalah mereka yang melakukan perjanjian gaib.
dan akhirnya mati meninggalkan sosok setan perjanjian itu bergentayangan di alam ini. Kalian pernah dengar tentang perang Kurusetra? Tanya Nyai Jambrong. Dirga menggeleng, namun Guntur mengangguk. Tanah di mana perang Baratayuda terjadi kan Eyang? Di mana titisan-titisan para dewa ikut andil dalam perang tersebut? Nyai Jambrong mengangguk. Ia menceritakan bahwa perang itu mengorbankan begitu banyak nyawa dan melepaskan begitu banyak kekuatan. Jasad makhluk dari berbagai ras terbaring dan terkubur di sana dengan pusaka-pusaka yang mampu menggetarkan bumi. Perang Baratayuda itu kisah nyata yang kayaknya tidak masuk akal sih, balas Guntur. Banyak misteri di masa lalu yang tidak bisa dijamah oleh manusia, Dur. Entah itu perang Baratayuda atau perang lainnya. Tapi di sisi lain, Padang Kurusetra menyimpan semua dendam dari peperangan itu, jelas Nyai Jambrong. Dirga mencoba mencerna perbincangan itu. Ia jelas merasakan besarnya masalah yang mereka hadapi saat ini. Memangnya seburuk apa hal yang berhubungan dengan Padang Kurusetra, Eyang? Tanya Dirga. Kalian ingat betapa mengerikannya kerajaan Setra Gandamayit yang kita lawan dulu? Ucap Nyai Jambrong. Guntur dan Dirga mengangguk. Mereka tidak akan lupa pertarungan yang hampir menghilangkan nyawa mereka di jagat Segoro Demit dulu. Sekarang bayangkan sebanyak apa kerajaan dari berbagai ras yang bertarung di Padang Kurusetra. Dan bayangkan berapa banyak makhluk dari berbagai ras yang mati dengan masih membawa dendamnya di sana. Raksasa, Wanamarta, Dedemit, berbagai makhluk yang tidak kita ketahui. Dan Trah Paku Jagar berniat membangkitkan dan memanfaatkan kekuatan mereka, jelas Nyai Jambrong. Mendengar perkataan itu, Guntur dan Dirga pun merinding. Mereka merasa tidak mungkin bila manusia harus berhadapan dengan makhluk-makhluk seperti itu lagi. Mungkin itu artinya sama dengan kiamat. Hal itu tidak akan terjadi, Eyang. Kita akan cari keberadaan Mas Cahyo dan kembali menyelesaikan ini semua seperti biasa, ucap Guntur. Kali ini Nyai Jambrong memalingkan wajahnya. Bersiaplah untuk semua kemungkinan, ucapnya. Dirga sangat jelas membaca gelagat Nyai Jambrong. Ia yang biasa galak dan banyak berceloteh, kini terlihat serius. Ia tahu sesuatu yang membuat Nyai Jambrong bisa seperti ini. Jelas bukan hal yang sembarang. Tenang, Eyang. Tuhan pasti memberi kita jalan. Jangan sampai hal ini membuat Eyang murung terus seperti itu, ucap Dirga. Bukan, Dirga. Bukan itu saja yang membuat Eyang tidak tenang. Lantas apa lagi, Eyang? Nyai Jambrong menggerakkan rahangnya dan wajahnya benar-benar kesal. Eyang lupa bawa gigi palsu, Eyang. Bisa repot kalau Eyang gak bisa makan, ucapnya. Mendengar ucapan itu seketika wajah Dirga melongo aneh, sedangkan muka Guntur sudah terlihat kecut. Tenan toh, wes guna rasa ditakoke, keluh Guntur sambil membuang muka. Mendengar ucapan itu, Nyai Jambrong pun memelototi Guntur. Guntur yang merasa terancam menggeser pantatnya menjauh dari Nyai Jambrong hingga ke ujung belakang. Kembali ke sudut pandang Danan. Langit yang selalu kelam dan tanah yang tandus. Suara teriakan dan tangisan terdengar dari berbagai tempat di alam ini. Aku tahu, tak ada tempat bagi kami untuk bersembunyi di alam ini. Lambat laun setan-setan di alam ini pasti menemukan kami. Entah itu dari dalam hutan, dari atas langit, atau bahkan dari dalam tanah. Tolong! Seorang anak perempuan berjalan tertatih ke arah kami dari kumpulan pohon-pohon tandus. Nan, anak kecil! Teriak Cahyo yang bergegas ingin menghampiri anak kecil itu. Namun aku menarik tubuhnya dan menahannya. Jangan, Jul, tahanku. Cahyo heran dengan maksudku. Namun sebelum aku menjelaskannya, Cahyo sudah mendapat jawabannya sendiri. Seketika kepala anak itu jatuh ke tanah dan tubuhnya tetap berjalan ke arah kami. Dari dalam lehernya terlihat sekumpulan ular yang menguasai tubuh anak kecil itu. Sialan! Geram Cahyo. Alih-alih menghadapi setan itu, kami semua memilih untuk mundur saja. Sang pemuda yang sempat menolong kami pun mengikuti kami. Syukurlah kalian orang baik, ucap pemuda itu. Syukurlah, masnya juga, balas Cahyo. Aku menyenggol Cahyo menegur sikapnya yang mungkin bisa menyinggung pemuda itu. Maaf,
Tapi waktu saya tidak banyak. Saya harus mencari obat untuk menyembuhkan kutukan raja saya. Saya izin pamit, ucap pemuda itu. Pak Ale yang masih penasaran dengan sosok pemuda itu ingin menahannya. Namun pemuda itu bersambung dulu. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih Mas Joseta, terima kasih teman-teman. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.